Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Oke, kita akan kembali lagi pada video pembelajaran untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya adalah Insinyur Yuliana Yuli Wahyuningsih, MMMH. Saya akan membuka untuk materi pembelajaran tatap muka ke-14 tentang kajian anti narkoba. Ya, kita ketahui bahaya narkoba bagi generasi muda. Masalah penyalahgunaan narkotika adalah menjadi masalah nasional dan juga menjadi masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi, maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkoba telah mengancam daripada masa depan anak-anak kita. Yang jelas perlindungan anak yang saat ini merupakan generasi muda tentunya adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak kita dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal. Ya, mengenai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak, maka benar-benar menjamin perlindungan untuk kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Ini yang kita lihat dalam slide pembelajaran ini adalah dasar ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang kita lihat daripada Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Ya, kita ketahui ini adalah Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang prekursor daripada narkotika, di mana daripada peraturan Kepala BNN RI nomor 03 tahun 2013 tentang tata kerja daripada BNN. Anak adalah merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Maka anak harus mendapatkan perlindungan dengan dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau remaja. Sebagai berikut perubahan dalam sikap, perangai, dan kepribadian. Sering membolos, menurutnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran, sering menguap, mengantuk, dan malas, tidak mempedulikan kesehatan diri, suka mencuri untuk membeli narkoba. Pada dasarnya, narkoba bukanlah sesuatu hal yang sangat buruk, hanya saja banyak masyarakat yang kurang memahami atau kurang mempelajari fungsi daripada obat-obatan tersebut pada dunia medis. Apakah narkoba itu? Yang jelas, narkoba adalah zat-zat alami maupun kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh, baik secara oral, minum, hirup, hisap maupun disedot, maupun secara injeksi atau suntikan dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku daripada seseorang. Adapun jenis-jenis narkoba yaitu kanabis sativa atau yang sering disebut dengan ganja. Ya, pembahasan narkoba tak henti-hentinya terberantas habis. Bapak Presiden RI mengatakan bahwa negara Indonesia adalah darurat narkoba. Jumlah pecandu kian hari makin meningkat berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional atau BNN. Sekitar kurang lebih 5 atau yang menggunakan narkoba yang dikonsumsi oleh pecandu di negara Indonesia rata-rata ialah sabu, ekstasi, ganja, kokain, dan lainnya. Pada tanggal 24 Februari 2016, Presiden RI Bapak Joko Widodo mengatakan, "Saya ingin ada langkah-langkah dalam pemberantasan narkoba
yang lebih gencar lagi, yang lebih berani lagi, yang lebih gila lagi, yang jelas dapat memberantas, dapat dilakukan secara terpadu. Ya, ini adalah pendapat dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Indonesia Darurat Narkoba. Ini adalah potret permasalahan narkoba yang ada di Indonesia. Ada beberapa, ada 8 item yang harus kita ketahui. Ya, ancaman perkembangan narkoba jenis daripada NPS tahun 2019. Ada jenis NPS beredar yang ada di dunia. 74 jenis NPS beredar yang ada di Indonesia, dan juga jenis NPS yang dapat diatur daripada permasalahan yang ada narkoba yang ada di Indonesia. Ada juga jumlah penyalahguna narkoba. Menurut laporan Badan PBB tahun 2017, estimasi jumlah penyalahguna narkoba di dunia sebesar 255 juta. Jumlah mati overdosis adalah 520 per hari. Sedangkan menurut hasil survei BNN yang dari uji tahun 2017, di 34 provinsi jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia sebesar 33 juta. Mati overdosis adalah 30 per hari yang tersebar daripada lingkungan kerja sebesar 2 juta, lingkungan pendidikan 800.000, dan juga lingkungan masyarakat 573.000. Ya, ini adalah klasifikasi dalam penyalahgunaan narkoba. Ada pecandu suntik, ada pecandu non suntik. Ya, ini kita lihat dalam slide ini adalah penyalahgunaan narkoba berdasarkan pengelompokannya seperti yang sudah dijelaskan slide yang dari awal tadi, dari pekerja, pelajar maupun populasi umum. Ya, kita ketahui narkoba adalah suatu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologis seseorang berdasarkan pikiran, perasaan, dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Ya, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan daripada kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan daripada ketergantungan. Sedangkan narkotika dapat dibedakan menjadi beberapa golongan. Golongan pertama yang jelas hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi. Ketergantungannya ini sangat kuat sekali. Contohnya adalah heroin, kokain, dan ganja. Sedangkan golongan 2 ini adalah pilihan terakhir untuk terapi. Ketergantungan kuat tetapi kurang dari golongan 1. Contohnya adalah morfin, dan yang terakhir adalah golongan 3, sering untuk terapi. Ini adalah ketergantungan lebih ringan, contohnya adalah kodein. Sedangkan ada psikotropika, di sini adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ya, ada zat adiktif lainnya, yaitu bahan atau zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat juga mempengaruhi daripada psikoaktif tubuh manusia dan dapat menyebabkan kecanduan. Di antaranya adalah pertama adalah minuman beralkohol, yang kedua adalah zat inhalasi atau lem, yang ketiga adalah nikotin atau yang mungkin biasanya digunakan oleh kaum laki-laki ataupun kaum Adam adalah rokok ya. Ya, ini ada beberapa jenis narkotika yang paling banyak digunakan. Ini jenis daripada ganja, dia serbu daripada daun-daunan, sabu,
atau dia berbentuk seperti garam, dan ekstasi atau dia berbentuk seperti obat ataupun permen. Ya, ini adalah beberapa contoh daripada narkoba. Contohnya ada ini untuk heroin, kokain, ganja, sabu, ekstasi, dan lain-lain. Proses terbentuknya ketergantungan narkoba berdasarkan adalah dari bergaul dengan pemakai narkoba atau mereka dengan kompromi, lalu diawasi dengan coba-coba, segan kadang menolak daripada teman sendiri, toleransi, dan pemakaian dari sosial hanya saat bergaul, pemakaian situasional, kebiasaan, dan adalah puncaknya tahap adalah ketergantungan. Di sini ada beberapa ciri-ciri fisik yang dapat kita lihat pada slide ini. Berat badan turun gratis, mata seperti tampak kemerahan ya. Nah, ini ada kulit seperti bintik-bintik maupun tangannya, dan ini adalah badan mulai terasa atau buang air besar kurang lancar ya. Sedangkan ini ada beberapa ciri-ciri dari para pelaku. Dia malas, ada yang ini juga salah komunikasi juga, kurang komunikasi dengan orang tua, mungkin sering dimarahin. Ini adalah mungkin untuk membeli narkoba itu memang harganya cukup mahal. Dia mungkin bisa mencuri daripada orang tua, ataupun ada kesempatan yang lain dia bisa mencuri dari manapun juga ya. Ini adalah seperti yang kita lihat dalam gambar, seperti dia hampir pingsan, udah pingsan ini ya. Ya, inilah contoh-contoh daripada narkoba yang seperti kita lihat, ciri-ciri fisik. Nah, mudah sekali mengantuk, dan juga ada ciri-ciri emosi, mungkin dalam terhadap komunikasi terhadap suami istri juga kurang baik, juga dengan anak-anak juga sering marah-marah. Mungkin untuk yang bapak-bapak ataupun laki-laki mudah merasa lelah, akhirnya dampaknya dalam keluarganya sering terjadi pertengkaran. Ini adalah contoh nyata dampak penyalahguna narkoba, halusinasi yang kita lihat daripada penyalahguna narkoba. Overdosis, berlebihan dalam mengkonsumsi narkoba. Seperti yang kita lihat. Bisa juga terjadi kerusakan gigi, terjadi penuaan dini, dan rentan terhadap serangan penyakit. Ya, kita lihat dalam slide ini gambar wajah daripada wanita ini. Kelihatan sekali ya di sini penuaan dininya dan rentan terhadap serangan penyakit, terjadinya kerusakan gigi seperti yang kita lihat dalam slide ini. Dan ini ada badan kurus sekali ya, seperti orang yang kurang gizi. Ya, ini akibat-akibat dari mengkonsumsi narkoba. Baik, setelah Ibu menjelaskan daripada bahaya narkotika tadi, kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan tersebut di atas, pembinaan untuk orang yang melakukan narkoba merupakan kewajiban bagi orang tua untuk menasihati dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Anak merupakan masa depan bangsa, maka anak harus dilindungi, dijaga demi kemerdekaan anak benar-benar terjaga dengan baik dan demi masa depan. Yang kedua adalah untuk meminimalisir anak terhadap bahaya narkoba, maka orang tua sebagai penanggung jawab terhadap perkembangan anak demi masa depan anak dari bahaya narkoba. Oke, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis pada kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel YouTube Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Salam bela negara.